Cong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, yang kami hormati Ibu Nida selaku dosen mata kuliah ilmu kebidanan. Salah kok Ibu Anida ya, Ibu Nida. Bangke. Maaf. Nida Tulovia ya? Udah lanjut aja Ya, nanti dipotong. ya udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, yang kami hormati Ibu Nidatul Hofiah selaku dosen mata kuliah ilmu kebidanan dan juga teman-teman yang saya cinta sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi. Karenanya kita dapat melaksanakan presentasi terkait dengan perubahan fisiologis dan psikologis pada ibu bersalin. Dan kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkatnya kita dapat terangkis dari ilmu biadab menuju ilmu beradab, yakni dengan adanya dinul Islam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari A3, kelompok A3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan perubahan fisiologis dan psikologis pada ibu bersalin. Berikut merupakan perubahan yang terjadi pada ibu bersalin, baik secara fisiologis dan psikologis. Untuk yang pertama, saya serahkan kepada Mbak Julia Indah Cayani untuk memulai mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan perubahan pada ibu bersalin. Baik, perubahan fisiologis ibu bersalin. Perubahan fisiologis pada ibu bersalin itu ada pada kala 1 dan kala 2. Nah, perubahan fisiologis kala 1 itu ada berbagai macam perubahan. Yang pertama adalah perubahan uterus, perubahan serviks, kardiovaskular, tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan, metabolisme, ginjal, dan hematologi. Next. Perubahan uterus. Nah, terkait dengan perubahan uterus, ada berbagai macam perubahan yang terjadi pada uterus ibu bersalin. Yang pertama adalah kontraksi uterus. Nah, hal ini karena adanya rangsangan pada otot polos uterus dan penurunan hormon progesteron, di mana hal ini mengakibatkan keluarnya hormon oksitosin. Dan juga yang kedua adalah kontraksi uterus, yang mana ini dimulai dari fundus uteri ke bawah, yang mana ini untuk mendorong janin ke bawah. Dan uterus ini bagian bawah pasif hanya mengikuti tarikan dari segmen atas rahim, yang mana mengakibatkan serviks menjadi lembek dan membuka. Nah, ini bisa dilihat dari gambar di sini bahwasanya ketika rahim mulai berkontraksi, maka serviks itu membuka atau melebar, dan perubahan serviks ini diukur dalam sentimeter mulai dari 0 sampai ke 10 sentimeter seperti itu. Bisa di next. Nah, uterus, segmen atas rahim, di mana ini terbentuk pada uterus bagian atas, terbentuk dari fundus sampai ismus, dan juga otot yang lebih tebal dan kontraktif, juga otot serong dan memanjang. Nah, sedangkan pada segmen bawah rahimnya itu biasanya terbentuk pada uterus bagian bawah dan terbentuk pada ismus, maksudnya terbentuk dari ismus sampai ke serviks, di mana otot yang tipis akan elastis dan otot yang melingkar dan memanjang. Artinya otot yang berada pada segmen bawah rahim itu melingkar dan memanjang. Oke, bisa di next. Nah, ini bisa dilihat ya bahwasannya kita bisa lihat dari segmen bawah maupun segmen atas. Mungkin ini bisa nanti diperjelas di belakang, tapi kita lanjut dulu. Baik, Nah, selanjutnya selanjutnya perubahan untuk perubahan
serviks mungkin akan dilanjutkan oleh saudari Iza untuk melanjutkan presentasi pada perubahan ibu bersalin. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lydia. Selanjutnya akan saya lanjutkan perubahan serviks. Jadi di perubahan serviks ini pada akhir kehamilan, otot yang mengelilingi osteum uteri internum ditarik oleh sel dari SPR. Bentuk serviks itu menghilang karena kanalis cervicalis membesar dan membentuk osteum uteri externum sebagai ujung dan bentuknya menjadi sempit. Perubahan serviks. Perubahan serviks ini disebabkan karena pembesaran osteum uteri externum karena otot melingkar di sekitar ostium merenggang, tekanan isi uterus, kepala janin, dan atau amnion. Pada primigravida dimulai dari osteum uteri internum terbuka lebih dahulu, setelah itu baru ostium uteri externum membuka pada saat persalinan terjadi. Pada multigravida, osteum uteri internum dan osteum uteri externum membuka secara bersama-sama pada saat persalinan terjadi. Selanjutnya perubahan kardiovaskular. Detak jantung naik selama kontraksi dan antara kontraksi sedikit meningkat dibandingkan sebelum persalinan. Selanjutnya perubahan tekanan darah. Pada perubahan ini tekanan sistolik rata-rata 10 sampai 20 mmHg dan kenaikan diastolik rata-rata 5 sampai 10 mmHg. Di antara kontraksi, tekanan darah akan turun seperti sebelum masuk persalinan. Di waktu ini dapat dilakukan pengukuran tekanan darah yang sesungguhnya. Jika ibu dalam keadaan sangat takut, keadaan tekanan darah akan meningkat. Selanjutnya, perubahan suhu selama persalinan, suhu badan akan sedikit meningkat, suhu mencapai tertinggi selama persalinan, dan segera turun setelah kelahiran. Kenaikan dianggap normal jika tidak melebihi 0,5 sampai 1 derajat Celcius. Selanjutnya perubahan pernafasan. Pernafasan meningkat karena adanya rasa nyeri, kekhawatiran, serta penggunaan teknik pernafasan yang tidak benar. Selanjutnya, perubahan metabolisme. Selama persalinan metabolisme karbohidrat akan naik secara perlahan disebabkan karena kegiatan otot, kerangka, tubuh, dan kecemasan. Metabolisme meningkat ditandai dengan kenaikan suhu badan, denyut nadi, pernapasan kardiak, output, dan kehilangan cairan. Perubahan ginjal, poliuri berkemih atau berkemih banyak karena peningkatan lebih lanjut curah jantung selama persalinan dan kemungkinan peningkatan laju filtrasi glomerulus dan aliran plasma ginjal. Kemudian kandung kemih diobservasi setiap 2 jam. Tujuannya yaitu untuk mencegah obstruksi persalinan akibat kandung kemih yang penuh, kemudian menghambat penurunan bagian presentasi janin dan trauma pada kandung kemih akibat penekanan yang lama. Selanjutnya perubahan hematologi. Hemoglobin meningkat rata-rata 1,2 mg/sen selama persalinan. Akan kembali normal sama seperti sebelum persalinan pada hari pertama pasca persalinan. Waktu koagulasi darah berkurang dan
terdapat peningkatan fibrinogen plasma lebih lanjut, sehingga mengurangi risiko perdarahan setelah persalinan. Jumlah sel darah putih meningkat maksimal peningkatan 15.000. Peningkatan sel darah putih tidak selalu mengindikasikan infeksi. Cek juga tanda lain yang dapat mengindikasikan infeksi. Gula darah menurun dan menurun drastis apabila persalinan lama dan sulit karena aktivitas otot uterus dan rangka. Perubahan fisiologis skala 2. Perubahan uterus, perubahan serviks, perubahan kardiovaskuler, perubahan tekanan darah, perubahan nadi, perubahan suhu, perubahan pernapasan, perubahan metabolisme, perubahan ginjal, perubahan hematologi. Perubahan uterus, segmen atas bagian berkontraksi bila dilakukan palpasi akan teraba keras saat kontraksi. Segmen bawah, terdiri uterus dan serviks, merupakan daerah yang teregang bersifat pasif mengakibatkan pemendekan segmen bawah uterus. Batas antara segmen atas dan segmen bawah uterus membentuk lingkaran cincin retraksi fisiologis cincin Bendel. Bentuk uterus menjadi oval disebabkan adanya pergerakan tubuh janin dari buku menjadi perubahan uterus. Saat ada uterus plus karena otot berkontraksi, otot bawah rem tertarik ke atas, pembukaan serviks dan dorongan janin ke bawah. Perubahan serviks skala 2, serviks akan membuka didahului dengan pemendekan serviks, kemudian pembukaan ostium uterextrum, kemudian pembukaan lengkap, tidak teraba lagi bibir portio, segmen bawah rahim, serviks dan vagina telah merupakan satu saluran. Skala 2, tekanan darah meningkat lagi 15-25 mHg. Saat pendarahan, tekanan darah dapat naik, kemudian tekanan darah akan menurun dan akan kembali lagi sedikit di atas normal. Rata-rata normal peningkatan 10 mmHg. Nadi, frekuensi nadi akan mengikat kenaikan terlihat ketika mencapai puncak menjelang kelahiran. Suhu peningkatan suhu yang normal yaitu 0,5 sampai 1 Celcius. Baik, untuk skala 2 yaitu adalah pernafasan, di mana pernafasan ini meningkat karena adanya rasa nyeri, kekhawatiran, serta penggunaan teknik pernafasan yang tidak benar. Dan juga metabolisme. Nah, di mana peningkatan metabolisme ini berlanjut ke skala 2. Biasanya itu disertai dengan mual dan muntah pada saat transisi akan mereda selama skala 2. Nah, dan apabila muntah konstan dan menetap itu merupakan abnormal, merupakan indikasi ruptur uterus dan toksemia. Oke, bisa di next. Nah, ginjal. Nah, ginjal ini biasanya sama dengan kelas 1, sedangkan hematologi itu sama dengan kelas 1. Perubahan yang dimaksud. Oke, bisa di next terkait dengan perubahan psikologi ibu bersalin. Next. Perubahan psikologi skala 1 memperlihatkan ketakutan dan kecemasan, mengajukan banyak pertanyaan dan sangat waspada terhadap sekelilingnya,
memperlihatkan tingkah laku sangat membutuhkan, memperlihatkan tingkah laku minder, malu, atau tidak berharga. Kemudian memperlihatkan tingkah laku minder, memperlihatkan reaksi keras terhadap kontraksi ringan atau terhadap pemeriksaan. Selanjutnya menunjukkan ketegangan otot dalam derajat tinggi, tampak menuntut, tidak mempercayai, marah, atau menolak terhadap para staf. Kemudian menunjukkan kebutuhan yang kuat untuk mengontrol tindakan pemberian perawatan. Tampak lepas kontrol dalam persalinan, kemudian merasa diawasi, merasa diabaikan, kemudian respons melawan atau menghindar yang dipicu oleh adanya bahaya fisik, ketakutan, kecemasan, dan bentuk distres lainnya. Baik, karena sudah selesai, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah memaparkan terkait dengan perubahan fisiologis dan psikologis pada ibu bersalin. Baik, mungkin hanya ini dari kelompok A3. Mohon maaf atas banyak kekurangannya, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.